Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran 5, muatan IPA tentang mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari kala revolusi adalah 365 1/4 hari. Lamanya revolusi ini juga digunakan untuk menentukan waktu 1 tahun. Oleh karena kala revolusi bumi dalam 1 tahun adalah 365 1/4 hari. Maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun kabisat. Dalam tahun kabisat terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Pengaruh revolusi bumi adalah sebagai berikut. 1. Penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. 2. Terjadinya gerak semu matahari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. 3. Terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Hal ini dikarenakan perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika atau garis edar semu matahari. Nah, periode 21 Maret hingga 21 September kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi utara lebih lama daripada waktu siang belahan bumi selatan. Nah, untuk periode 21 September hingga 21 Maret, kutub selatan mendekati matahari, sementara kutub utara menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi selatan lebih lama daripada waktu siang belahan bumi utara. Yang keempat, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Dan yang kelima, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Berikutnya muatan bahasa Indonesia tentang menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Pernahkah kalian kesulitan menemukan informasi pada sebuah teks? Informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci terlebih dahulu. Judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Judul dalam teks memiliki kata kunci-kata kunci. Kata kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai, kemudian dicari maknanya. Kata kunci yang belum kamu ketahui maknanya dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya, muatan SBDP tentang interval nada D mayor. Bagaimana bentuk interval tangga nada C mayor? Tangga nada C mayor terdiri dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Interval nada pada tangga nada C mayor yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jika ada lagu dengan nada dasar D mayor, artinya nada ke-1 atau Do dimulai dari nada D.
Ketika memainkan lagu dengan alat musik, maka nada D yang dijadikan sebagai nada Do. Bagaimana cara menentukan interval nada tangga nada D? Kita dapat menentukan dengan pedoman interval nada C mayor. Tangga nada D mayor diawali dengan nada D sebagai nada pertama. Urutan tangga nada D mayor yaitu D, E, F, G, A, B, C, D. Sesuai dengan interval nada C mayor, maka akan mendapat interval nada menjadi D ke E1, E ke F itu setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah, dan C ke D itu 1. Akan tetapi, interval nada tersebut belum sesuai dengan interval nada C mayor, yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ada dua nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F dan C. Nada F diubah menjadi fis dan nada C diubah menjadi cis. Dengan begitu, interval nada D mayor akan berubah menjadi D ke E1, E ke pi1, pis ke G setengah, G ke A1, A ke B1, B ke C1, dan cis ke D itu setengah. Untuk pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia tentang menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks non-fiksi didapatkan dengan membaca teks secara cermat. Kita dapat membaca dengan cara memindai, kemudian menandai kata-kata penting yang terdapat pada setiap paragraf. Kata yang tidak diketahui maknanya dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan informasi penting yang terdapat pada teks. Setelah mengetahui kata-kata penting beserta maknanya dalam teks, kalian juga dapat menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Sebelum menyajikannya, kamu terlebih dahulu menentukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks. Pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya ada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Setelah menentukan pokok pikiran, kalian dapat menyajikan informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Untuk muatan PPKN tentang manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai hak dan kewajiban seorang pelajar. Kalian juga telah mempelajari hak dan kewajiban terhadap kebersihan lingkungan. Untuk dapat memperoleh hak menikmati sekolah yang bersih dan sehat, seorang pelajar terlebih dahulu harus menjalankan kewajibannya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Menjaga kebersihan penting untuk dilakukan karena akan memberikan berbagai manfaat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. 2. Terhindar dari penyakit. Dan yang ketiga, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor, misalnya seperti banjir. Jika pelajar atau masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungan, akan ada akibat yang dapat ditimbulkan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk beraktivitas. 2. Penduduknya mudah terkena banjir. Dan yang ketiga, mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Untuk menjalankan kewajiban sebagai pelajar dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah dan lingkungan masyarakat. Jika semua pelajar bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka Indonesia dapat menjadi negara yang selalu terjaga kebersihannya. Untuk muatan SBDP tentang interval nada G mayor. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari interval nada D mayor. Nah, kalian juga sudah mempelajari cara mengubah interval nada D mayor
agar sesuai dengan interval nada C mayor. Sekarang kalian akan mengubah interval nada G mayor. Tangga nada G mayor memiliki nada G sebagai nada dasar atau nada pertama menjadi Do. Tangga nada G mayor memiliki urutan nada yaitu G, A, B, C, D, E, F, G. Sesuai dengan interval nada C mayor, maka akan mendapat interval nada menjadi G ke A1, A ke B1, B ke C setengah, C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1. Akan tetapi, interval nada tersebut belum sesuai dengan interval nada C mayor, yaitu 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Ada satu nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F. Nada F diubah menjadi pis. Dengan begitu, interval nada G mayor akan berubah menjadi G ke A1, A ke B1, B ke C setengah, C ke D1, D ke E1, E ke pi1, dan fis ke G setengah. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 25 sampai 26. Jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.